Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, dan yang keduanya dari rukun iman, antu'mina, hendaknya kamu beriman, bimalaikatihi, terhadap malaikat-malaikat Allah. Kita wajib beriman kepada malaikat Allah. Cara berimannya seperti apa? Bi an ta'taqidah, dengan bahwasanya kamu berkeyakinan, annahum, bahwasanya mereka, yakni para malaikat itu, ajsamun nuraniyatun, yaitu mereka jisimnya, jasadnya adalah bangsa cahaya, jasadnya adalah terbuat dari cahaya. Latifatun, yang lembut. Laisu, bukanlah dzukuron, laki-laki, wala inasan, dan tidak pula perempuan, tidak laki-laki, tidak perempuan. Wala khunasa, dan juga tidak wandu. Tahu wandu, Pak? Kalau bencong itu asalnya laki-laki, tapi kalau wandu namanya khunsa. Khunsa itu dia terlahir punya dua jenis kelamin yang berbeda, jadi dua-duanya tidak normal. Itu namanya khunsa. Wala abun, dan tidak memiliki ayah, lahum, bagi mereka. Wala ummun, dan tidak pula memiliki ibu, lahum, bagi mereka. Berarti malaikat itu diciptakan langsung oleh Allah, tidak melalui proses sebab akibat seperti kita. Kalau kita lahir, sebabnya adalah ada bapak kita, ada ibu kita, maka lahir kita. Itu namanya kejadian oleh sebab akibat. Terjadinya karena sebab akibat. Malaikat terjadinya tidak melewati sebab akibat. Jadi langsung Allah yang menciptakan. Lahum, bagi mereka, shadiquna, mereka itu benar, ya, jujur, fima, terhadap apa-apa, akhbaru bihi, yang mereka beritakan, yang mereka kabarkan, bihi, dengannya, dengan berita itu, anillahi ta'ala, yaitu dari Allah ta'ala. La ya'kuluna, mereka tidak makan, wala yashrabuna, dan tidak minum, wala yatanakahuna, dan tidak menikah, tidak saling menikah, wala yatawaladuna, dan mereka tidak saling melahirkan, wala yanamuna, dan mereka tidak pernah tidur, wala tuktabu, dan tidak dicatat a'maluhum, amal perbuatan mereka, li'annahum, karena bahwasanya mereka, al-kuttabu, adalah yang mencatat amal. Wala yuhasabuna, dan mereka tidak dihisab, li'annahum, karena bahwasanya mereka, al-hussabu, adalah makhluk yang menghitung amal manusia. Wala tuzanu, dan tidak ditimbang a'maluhum, amal-amal mereka, li'annahum, karena bahwasanya mereka, la sayyi'atin lahum, mereka tidak mempunyai keburukan sedikit pun. Wa yuhsyaruna, dan mereka dikumpulkan, dihimpun, ma'al jinni, bersama dengan bangsa jin, wal insi, dan juga bangsa manusia. Yashfa'una, mereka memberi syafaat, tentu atas perintah Allah, fi usati bani Adam, atas kemaksiatan anak keturunan Nabi Adam. Wa yarahum, dan mereka melihat al mu'minuna, orang-orang mukmin, fil jannati, di dalam surga.
wa yadkhuluna dan mereka masuk al-jannata ke dalam surga, wa yatanawaluna dan mereka mengambil, memperoleh an-ni'mata, kenikmatan, fiha di dalam surga, bima sya'allahu, bima terhadap apa-apa sya'allahu yang Allah kehendaki. Lakin akan tetapi, qala Ahmadu as-Suhaimi, berkata Imam Ahmad as-Suhaimi, waja'a dan datang an Mujahidin dari Imam Mujahid keterangan ma yaqtadi, ma apa-apa, yakni keterangan yaqtadi yang menjelaskan, annahum bahwasanya mereka, bahwasanya malaikat itu la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna, la ya'kuluna mereka tidak makan, fiha di dalam surga, wa la yashrabuna dan mereka tidak minum, wa la yankihuna dan mereka tidak menikah, annahum bahwasanya mereka yakununa adanya mereka besok di surga, kama kanu fid dunya sebagaimana adanya mereka pada saat di dunia. Wa hadza dan ini yaqtadi menjelaskan pula annal hura bahwasanya bidadari wal wildana dan anak-anak kadzalika seperti itu pula. Aha singkatan dari intaha, selesai. Bapak dan saudara-saudara, ya, iman yang kedua adalah percaya adanya malaikat. Malaikat ini istimewa, makhluk yang diciptakan oleh Allah lewat kuasa Allah langsung, tanpa perantaraan bapak dan ibu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak wandu, ya. Saya menerjemahkannya wandu bukan bencong, sebab kalau bencong itu dia punya barang laki-laki, cuman dibencongin ya, dibencongin, jadinya bencong, gak lempeng. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak beranak, tidak tidur, ya. Dan malaikat itu shadiquna fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, mereka jujur dalam mengkhabarkan berita yang datang dari Allah Ta'ala. Mereka tidak dihisab, tidak pula dicatat amal perbuatannya, tidak pula ditimbang amalnya. Kenapa? Nggak punya salah. Malaikat nggak punya salah, nggak punya dosa. Yang mau dicatat apa? Orang kebaikan semua, ya. Kebaikan semua. Kemudian yang mau dihisab apa? Orang nggak ada kesalahan. Jadi nggak ada hisab, nggak ada mizan bagi malaikat, karena la sayyi'atin lahu, malaikat tidak pernah salah. Malaikat ini lebih awal dicipta oleh Allah ketimbang manusia. Justru Allah ketika mau menciptakan manusia itu berbicara dulu dengan para malaikat, ya. Ingat ketika Allah berfirman kepada para malaikat, apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat, aku ini akan menjadikan khalifah di bumi. Malaikat usul qalu ataj'alu ma qalu ataj'alu, ya. Mereka mengatakan, kenapa engkau akan menjadikan makhluk di bumi? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya. Mengapa engkau akan menciptakan makhluk namanya man, manusia, yang nanti menghuni bumi? Kalau sudah di bumi mereka
yufsidu fiha, bikin kerusakan di bumi, wa yasfikud dima, dan mereka mengadakan pertumpahan darah, artinya berantem ya. Kalau berdua duel ya, kalau ada temennya berantem ya, kalau antar kampung apa namanya, tawuran, kalau antar negara perang. Jadi ada duel, ada berantem, ada tawuran, ada perang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami para malaikat, kata mereka, bertasbih dan mensucikan Engkau ya Allah. Bahasa kasarnya, kenapa mau menciptakan manusia, enggak kami-kami saja yang diperintah menghuni bumi. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak ketahui. Karena malaikat ini nggak punya nafsu, nggak punya jenis kelamin, nggak butuh makan, nggak pernah tidur, ibadah terus. Kira-kira bisa nggak merawat, mengatur bumi? Ya. Kalau bumi ini yang menghuni malaikat, kira-kira bumi ada perubahan nggak? Nggak ada ya. Iya, bener semua. Nggak ada bangunan, karena malaikat tidak butuh bangunan rumah. Nggak ada jalanan ya, nggak ada kendaraan, nggak ada orang nganter manten, nggak ada pernikahan ya, nggak ada ya, ojek. Ya, ya. Karena apa? Nah, malaikat ya. Malaikat nggak butuh. Pohonan tumbuh berbuah, ya nggak ada yang makan ya. Mangga berbuah ya. Apalagi itu tumbuhan yang lain, duren ya. Semua nggak ada yang makan kalau yang menghuni malaikat. Sehingga kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Bahasa kita, udah diem aja, yang penting saya udah ngomong sama kalian. Sebab kalau nggak ngomong itu kurang pas, karena ini namanya pelajaran yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Kenapa Allah mengajak bicara malaikat? Karena nanti urusan manusia itu yang ditugasi adalah malaikat. Kalau di awalnya sudah diajak ngomong, maka malaikat kalau disuruh ya tinggal jalan. Tapi kalau nggak diajak ngomong, tahu-tahu dikasih tugas, ya contoh kita lah, kita di musola ya. Musola ini ada pengurusnya ya. Pengurus mau apa itu harus ngomong dengan jamaah. Ketua ngomong sama pengurus, pengurus ngomong sama jamaah ya. Jangan tiba-tiba menentukan menentukan urusan sendiri ya. Misalnya nih, ini udah dekat bulan Rajab, nanti kita Isra Mi'raj ya. Begitu sudah waktunya, udah besok malam Isra Mi'raj ya. Ya, kata jamaah, urusin aja sendiri sama Pak Ketua. Dari awal tidak diajak bicara. Tapi kalau udah diajak bicara, ya sebentar lagi mau masuk bulan Rajab, nanti ada acara Isra Mi'raj. Kita mau bikin acara nih Isra Mi'raj. Nanti undang penceramah, siapa penceramahnya? Ya, kiai lokal apa Habib misalnya gitu. Nah itu jamaah respon. Begitu nanti sudah ditentukan acaranya kapan, jamaah siap. Ya udah Pak, saya bagian snack, saya nyiapin air mineral, saya bagian transport penceramah, saya bagian nasi uduk misalnya gitu ya. Karena sudah diajak bicara. Tapi kalau tiba-tiba besok malam Isra Mi'raj ya, apa kata jamaah? Urusin aja sendiri Pak Ketua. Ya, apa-apa main tiba-tiba aja.
Nah, itu maknanya seperti itu. Karena malaikat ini nanti yang akan ditugasi oleh Allah untuk mengurus urusan manusia. Misalnya bagian bagi rizki, ada malaikatnya khusus bagian bagi rizki. Malaikat siapa itu bagian rizki? Yang bagian rizki, malaikat siapa yang nganter? Yang nganterin siapa malaikat siapa? Malaikat Mikail, ya. Jibril bagian urusan wahyu, ya. Nabinya, rasulnya sudah nggak ada. Wah, pensiun dong malaikat Jibril. Enggak ada pensiunnya. Menyampaikan ilham, ya. Atau menyampaikan ru'yatus salihah, mimpi-mimpi yang soleh oleh orang-orang baik. Malaikat yang khusus nyatet kita namanya Raqib Atid. Itu kita disorting, ya, dalam 24 jam. Kecuali saat kita tidur, kita disorting oleh dua malaikat namanya Raqib Atid. Berarti kalau kita disorting, kalau kita sadar bahwa kita disorting sama Allah, ya, karyawannya namanya Raqib Atid, maka kita hidup jalan hati-hati. Nggak ada orang ini, jadilah bodo amat, ya. Jangan bodo amat, nggak ada orang nggak ada yang lihat, malaikat menyaksikan, mencatat, CCTV-nya ada. Nanti bagian di kuburan ada lagi namanya malaikat Munkar Nakir, terus begitu. Nah, Raqib Atid, Munkar Nakir, Malik Ridwan, ya, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu komandannya. Anak buahnya ya banyak, ya. Anak buahnya sejumlah manusia, ya. Jadi kalau di pundak saya ada Raqib Atid, ya, di pundak Haji Dede juga ada. Bukan berarti kalau lagi nyatet saya nggak sempat nyatet beliau, enggak. Ya, karena ada, ya, karyawannya masing-masing. Ini komandannya, ya. Lahir jebrol, Allah siapkan malaikat. Lahir jebrol bayi, Allah siapkan malaikat. Terus begitu. Jadi jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Sekarang kalau Raqib Atid aja 2 untuk ngurusin 1 orang, berarti kan untuk 1000 orang malaikatnya berapa? 2000 malaikat, ya. Raqib 1000, Atid 1000. Nah, jadi jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu tidak dihisab, tidak dicatat amalnya, tidak ditimbang. Kata kita, wah enak ya malaikat, ya, ya. Karena nggak dihisab, ya enak nggak enak, ya. Kenapa? Karena dia bekerja sesuai dengan perintah Allah. Kalau Allah perintah sujud, ya sujud aja terus, ya. Rukuk terus. Kalau Allah perintah jalan-jalan kemana? Nyari majelis ilmu. Kalau sudah ketemu, ikut duduk di situ, ya. Rombongannya ikut duduk di situ, mendoakan orang-orang yang sedang ada dalam majelis ilmu. Kita ini lagi didoakan oleh malaikat. Iya, cuman aja kita nggak dikasih lihat. Ya. Jumlahnya jauh lebih banyak malaikat daripada kita. Mereka yastaghfirunallaha hatta yarji'u. Mereka beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah dari semenjak kita duduk di majelis ilmu sampai nanti kita pulang. Nah, yang tadi datang sholat maghrib terus pulang,
dicatat nggak sama ini malaikat? Enggak. Itu yang nyatat malaikat yang tugasnya nyatat amal orang sholat. Ya. Jadi kalau kita habis sholat ikut ngaji, berarti malaikat yang nyatat bagian kita sholat nyatat kita, ya. Yang nyatat bagian kita ngaji ada lagi. Itu. Ya. Jadi banyak ya malaikat ya. Malaikat itu sebagian ulama mengatakan nanti masuk surga, menikmati kenikmatan surga. Tapi ada pula yang mengatakan sebab mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak perlu nikah, ngapain masuk surga? Surga kan kenikmatan. Nah, memang malaikat mau ikut menikmati makanan surga? Sementara malaikat tidak butuh makan. Maka kata Imam Ahmad As-Suhaimi mendapatkan riwayat dari Imam Mujahid, karena mereka tidak makan, tidak minum, tidak nikah, ya mereka nanti ketika manusia sudah sampai ke surga dan ke neraka, mereka hidupnya seperti pada saat dulu ada di dunia. Ya. Terus kebaikannya nggak ada balasan dong dari Allah. Ya ada kenikmatan tersendiri yang dirasakan oleh para malaikat. Seperti juga bidadari, ya, atau wildanul jannah, ya, anak-anak surga. Bidadari nggak makan, nggak minum, ya. Tapi ada yang mengatakan bidadari bisa menikmati makanan minuman surga. Bidadari tidak terlahir dari bidadara dan ibu bidadari, enggak. Jadi bidadari enggak punya la'ab wala enggak punya bapak, enggak punya ibu, dicipta langsung oleh Allah. Disifati dalam tafsir surat Yasin, cantiknya bidadari itu, ya, tulang sumsumnya yang putih kelihatan dari kulit luarnya. Coba kayak apa beningnya, ya. Tulang sumsum yang putih di dalam tulang itu kelihatan dari luar, transparan. Ya, transparan. Wanginya luar biasa. Bahkan kalau bidadari itu seumpamanya turun ke dunia, ya, terangnya cahaya matahari kalah dengan beningnya bidadari. Waduh, kayak apa itu? Gak bisa dibayangkan, ya. Untuk siapa dicipta? Untuk orang-orang mukmin. Ya. Jadi ketika Allah menciptakan surga Aden, lalu Allah menempatkan bidadari di dalam surga Aden, itu kata Allah, coba bidadari kamu ngomong, ya. Kamu ngomongnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Itu 5 ayat awal dari surat Al-Mu'minun, ya. Sungguh beruntung orang mukmin. Orang mukmin yang sholatnya sudah bisa khusyuk, karena mereka nanti akan menjadi suami-suamiku, kata bidadari, gitu, ya. Yang akan ditemani oleh bidadari adalah orang mukmin yang sudah sholat, yang sholatnya sudah khusyuk. Pertanyaannya, kita udah khusyuk belum? Wah, gak kebagian bidadari udah.
Nggak kebagian dah. Buat siapa itu ya? Nah, khusyuk itu hudurul qalbi. Nanti kalau kita masuk pada bab salat ada khusyuk adalah hudurul qalbi ya. Ketika kita berdiri di atas karpet ini, berdiri di atas sejadah, hadir hati kita dalam salat ya. Badannya hadir, hatinya hadir. Jadi niat salat maghrib seperti tadi itu hadir semua, hati hadir, badan hadir, hati hadir. Adapun sesudah mulai ya, sesudah takbiratul ihram ada pikiran kita yang keluar dari sholat, wajar, namanya juga manusia, bukan malah malaikat. Ya, maka ada ibu-ibu nanya sama anaknya, "Neng, mama tadi naruh jarum di mana ya?" "Nggak ketemu, Mak." "Belum." "Udah mama sholat aja dah, ntar kalau sholat juga ketemu." Giliran sholat ingat naruhnya, sebelum sholat hilang, lupa ya, nggak kebayang, nggak kepikir. Nah itu cara setan mengayun otak kita, pikiran kita supaya keluar dari pekerjaan sholat. Malaikat wajar kalau khusyuk karena nggak punya hawa nafsu. Nah kalau kita kan punya syahwat, punya keinginan ya. Ntar habis sholat mau ngopi sama temen kongko di mana, kebayang sama kita. Nah kalau malaikat kalau disuruh ibadah ya ibadah aja, karena nggak mikir mau ngopi, nggak mau mikir mau nyari pisang goreng, ubi goreng, enggak ya, ngerokok enggak. Kita manusia. Nah itu bidadari, cantiknya luar biasa, termasuk al-wildan, anak-anak nanti yang akan melayani di dalam surga. Wa yamutuna, malaikat mati apa enggak? Nih lihat nih di lanjutannya. Wa yamutuna, dan mereka mati bin nafkhatil ula, pada tiupan sangkakala yang pertama. Illa, kecuali hamalatal arsy, yaitu malaikat yang memegang arsy, warru'asa al-arba'ata, dan pemimpin-pemimpin malaikat al-arba'ata yang 4. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yamutuna, mati ba'daha, sesudah kelompok yang pertama. Amma qablaha, adapun sebelumnya, fala yamutu ahadun minhum, maka tidaklah mati salah seorang di antara mereka, yaitu 5 malaikat. Di antaranya adalah malaikat hamalatul arsy, malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Nah Israfil nanti yang paling terakhir ya, karena dia yang pegang trompet. Nah, kalau mati duluan, trompetnya yang niup siapa? Ya. Fayajibu, maka wajib al-imanu, beriman, bi annahum, bahwasanya mereka para malaikat itu balighuna, ya, mereka sampai fil kasrati, pada jumlah yang banyak, ila haddin, kepada batas, la ya'lamuhu, yang tidak ada yang tahu jumlah malaikat illallahu ta'ala, kecuali hanya Allah ta'ala, alal ijmali, atas global. Secara global malaikat itu jumlahnya berapa, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Illa, kecuali man, golongan malaikat waroda, yang datang ta'yinuhu, penjelasannya, bismihil makhsusi, atau biismihi al makhsusi, dengan namanya yang khusus, au naw'ihi, atau macamnya,
Fayajibu, maka wajib bagi kita al-imanu, mengimani, bihim, terhadap mereka, tafsilan, secara rinci. Ya. Berapa yang wajib kita ketahui malaikat? 10. Fal awalu ka Jibrila, yang pertama seperti malaikat Jibril. Wa Mikaila, kedua malaikat Mikail. Wa Israfila, ketiga malaikat Israfil. Wa Izraila, keempat malaikat Israel. Wa Munkar wa Nakir, 5 dan 6 Munkar Nakir. 7 dan 8 wa Ridwanin wa Malikin, malaikat Ridwan, malaikat Malik. 9 10 wa Raqibin wa Atidin, ya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Wa Rumanin, ini ada malaikat namanya Ruman. Itu 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Wasani, dan golongan yang kedua, kahamalatil arsy, seperti malaikat hamalatul arsy. Wal hafadhati, dan malaikat yang menjaga ars. Wal katabati, dan malaikat yang mencatat, ya, amal perbuatan manusia. Qala Ahmadu al-Qalyubi, berkata Imam Ahmad Qalyubi, wa'lam, dan ketahuilah, anna Jibrila afdolul malaikati mutlaqan, ketahuilah bahwa malaikat Jibril adalah seutama-utamanya malaikat secara mutlak. Jadi malaikat yang paling utama adalah malaikat Jibril. Dalam surat Al-Qadar disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Nah, ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril pula yang diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan roh manusia ke dalam perutnya Maryam, ya. Sehingga Allah menyebutkan wa ayyadnahu biruhil qudus, aku mengukuhkan padanya dengan sebutan Ruhul Qudus. Orang kita nyebutnya Roh Kudus, ya. Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Padahal Roh Kudus dalam Islam artinya, ya, Nabi Isa alaihissalam. Mentang-mentang Nabi Isa nggak punya bapak terus dikasih label bapaknya Allah, ya, itu pemahaman yang tidak benar menurut pandangan ajaran agama Islam. Kalau mau diangkat menjadi anak Allah, kenapa enggak Nabi Adam aja? Ya. Karena Nabi Adam langsung yang menciptakan adalah Allah. Nah, kalau yang diangkat menjadi Tuhan itu Nabi Isa, sementara Nabi Isa itu anak Maryam, berarti Maryam menyembah kepada siapa? Kalau Maryam menyembah kepada Nabi Isa, berarti Maryam menyembah kepada anaknya dong. Nah, ini yang rancu. Makanya, ya, hampir tiap hari banyak, ya, orang-orang yang kemudian masuk agama Islam. Karena teologi Islam itu jelas, ya. Keyakinan akan Tuhan itu jelas. Jibril adalah afdalul malaikah, malaikat yang paling utama secara mutlak. Hatta min Israfila alal asahi, kemudian sesudah itu malaikat Israfil alal asahi, atas pendapat yang sahih. Qala al-Jalaluddin as-Suyuti, qala al-Jalalu as-Suyuti, berkata Imam Jalaluddin as-Suyuti, pengarang kitab tafsir Jalalain, wa annahu, dan bahwasanya Jibril yahduru, datang, mauta, ya, mendatangi malaikat Jibril, mautaman yamutu alal wudu'i, mendatangi orang yang mati, ya, mautaman, matinya orang, yamutu, yang mati, alal wudu'i, yang mati dalam keadaan berwudu. Malaikat Jibril akan mendatangi orang yang meninggal dunia posisinya dalam punya wudu. Berarti wudu penting dong, ya.
Kalau kita udah sakit-sakitan, sering-sering wudu dah. Kali-kali aja pas ya, kita nggak ada, kita masih punya wudu. Malaikat Jibril datang menemani kita. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, yakni sebagian dari para ulama, afdhalul malaikati wa afdhalul malaikati, dan seutama-utamanya malaikat Jibrilu adalah malaikat Jibril, summa Israfilu, kemudian malaikat Israfil. Wa qila aksuhu, ada yang mengatakan sebaliknya, yang paling utama malaikat Israfil, kemudian malaikat Jibril. Summa Mikail, kemudian malaikat Mikail. Summa malakul mauti, kemudian malaikat maut. Siapa malaikat maut? Malaikat Israel. Jadi Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Itu malaikat 4 tuh urut-urutannya. Wa qala Al-Fakhrur Razi, berkata Imam Fakhrur Razi, afdhalul malaikati mutlaqan hamalatul arsh, seutama-utamanya malaikat secara mutlak adalah malaikat pembawa arsy, pemegang arsy. Wal hafiduna, dan malaikat yang memelihara arsy, bihi padanya. Summa Jibrilu, kemudian malaikat Jibril. Summa Israfilu, kemudian malaikat Israfil. Summa Mikailu, kemudian malaikat Mikail. Summa malakul mauti, kemudian malaikat maut. Summa malaikatul jannati, kemudian malaikat penjaga surga. Fa malaikatun nari, kemudian malaikat penjaga neraka. Summal muwakkaluna bi auladi Adam. Summa, kemudian urut-urutannya, malaikat yang utama adalah al muwakkaluna bi auladi Adam, yang diserahi mengurus anak-anak Adam, yaitu Raqib Atid. Summa al muwakkaluna bi atrafil alam, kemudian malaikat yang diserai untuk menjaga penjuru seluruh alam ya. Ini kan memang pendapat-pendapat para ulama ya. Pada intinya bahwa kita ini diwajibkan mengimani adanya malaikat. Nah, malaikat itu ada yang malaikat dekat, ada malaikat jauh. Malaikat yang dekat kepada Allah malaikat 10. Malaikat yang jauh dari Allah artinya tidak setiap hari mondar-mandir kepada Allah, yaitu malaikat-malaikat baru, malaikat yang diciptakan oleh Allah sebab amal perbuatan dari hamba. Seperti misalnya orang ibadah korban itu diterangkan dalam kitab namanya Durratun Nasihin. Kalau orang ibadah korban itu merebahkan hewan korbannya, maka tanah yang ketindihan hewan korban itu sampai ke lapis langit 7 ke bawah, yastaghfiruna, memohonkan ampunan kepada orang yang ibadah korban. Kalau hewan itu disembelih, qataratid dam ya, menetes darahnya, maka khuliqat bikulli qatratin malaikatun, Allah ciptakan setiap satu tetes darah satu malaikat, yastaghfiruna lahu, yang tugasnya memohonkan ampun kepada orang yang ibadah korban. Nah, kalau kambing dipotong tuh darahnya kan gerojok tuh. Itu berapa malaikat itu? Itu kambing. Bagaimana kalau sapi? Darahnya lebih banyak lagi. Banyak malaikat tuh yang dicipta oleh Allah.
Nah itu namanya malaikat-malaikat baru yang dicipta oleh Allah dan diberikan tugas khusus. Ya. Intinya bahwa kita pertama tidak tahu jumlah malaikat yang sesungguhnya, tetapi setidaknya kita faham, kita kenal dengan 10 malaikat. Wa qala al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, aqrabul ibad ila Allah ta'ala wa a'lahum darajatan Israfilu. Ya. Paling dekat-dekatnya hamba kepada Allah Ta'ala dan paling tinggi derajatnya adalah malaikat Israfil. Ya. Malaikat Israfil. Summa baqiyatul malaikati summal anbiya summal ulama al-amilun summa salatin al-ajilun summa salihun. Ya. Intaha. Kata Imam Ghazali, pertama malaikat Israfil. Kenapa? Sebab malaikat Israfil itu begitu dicipta oleh Allah, ya, jadi malaikat langsung diserai trompet. Begitu jadi Israfil, langsung pegang trompet, mulutnya itu ujung trompetnya langsung masuk di mulut Israfil. Ya. Matanya mendelik menghadap kepada Allah. Karena suatu saat Allah perintah, dia tinggal tiup. Ya. Toreret, 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 habis sudah. Telolet itu bis ya. Jadi memandang Allah terus gitu, menunggu kapan diperintah untuk niup. Jadi sampai sekarang itu mulutnya Israfil ya masih nempel trompet. Kemudian sesudah itu baqiyatul malaikah, ya sisanya adalah malaikat-malaikat yang lain. Summal anbiya, kemudian para nabi, ya, derajatnya para nabi. Summal ulama al-amilun, kemudian ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Summas salatin al-ajilun, kemudian raja-raja yang adil, presiden yang adil, pemimpin yang adil, itu derajatnya mulia di sisi Allah. Summa salihun, kemudian orang-orang soleh. Nah kalau kita masuk dalam golongan orang soleh, berarti kita termasuk orang yang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha, selesai menurut pendapat Imam Ghazali. Wa anta khabirun bi annahu yalzamu minal qarbi. Wa anta, dan kamu khabirun, mengetahui, bi annahu, bahwasanya dia, la yalzamu, tidak pasti, minal qurbi, dari kedekatannya malaikat, at-tafsilu, secara rinci, ya. Kita tidak tahu persis, ya, kedekatan para malaikat secara rinci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di keterangan lain, makhluk yang termulia itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makhluk yang paling mulia, Rasulullah. Nah, kemudian fal wajhu taqdimu Jibril ala Israfil, intaha. Qaulul Qalyubiyyu, maka pendapat yang masyhur, ya, adalah mendahulukan malaikat Jibril daripada malaikat Israfil dan malaikat-malaikat yang lain. Selesai pendapat Imam Qalyubi. Jadi tetap tertinggi adalah malaikat Jibril, kemudian malaikat-malaikat yang lain. Kalangan manusia yang paling afdal, paling utama adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bisa kita fahami untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal
العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.